Bapak ini sudah mendengar Bapak Ibu, yang mau Ferry Amsari ditangkap, Ferry yang saya. Yang mau Ferry Amsari ditangkap, Ferry yang saya. Yang mau Ferry Amsari di penjara, Ferry yang saya. Bapak Ibu sekalian. Swasembada pangan, tapi juga swasembada semangat. Jadi semangat-semangatnya bertani karena apa? Karena stabilitas harga, karena stabilitas ekonomi. Menentukan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat TKN, dan pendekatan politik sendik dan sejumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam, melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih.
Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman, kita tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan, yang dimana teman-teman di cuplikan video ini kita melihat sebuah peristiwa besar yang mencatat dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia, yang dimana sebuah gelombang besar kesadaran rakyat Indonesia, yaitu adanya kemarahan dan kesadaran sekaligus harapan yang ingin kini tengah menyaru seluruh penjuru negeri, yang dimana teman-teman kita melihat bahwa di puluhan kota-kota besar maupun kecil, mulai dari Jakarta, Solo, Surabaya, Bandung, hingga Medan dan Makassar, hingga ke pelosok desa, kita melihat bahwa ribuan bahkan jutaan rakyat ikut-ikutan ke jalan serta serentak ya, yang dimana di sini mereka dari berbagai latar belakang buruh, dan di sini mereka petani, pedagang, mahasiswa, guru, purnawi, bahkan ada ibu-ibu rumah tangga. Ya, Sobat Politik, kita melihat bahwa semua pelembur bersatu dalam suatu suara, yaitu tuntutan yang sangat demi mengembalikan ketegasan hukum dan meminta keadilan. Ya, teman-teman semua di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo atau mantan Presiden yang ke-7 ini, serta di berbagai kantor pemerintah, yang dimana di sini Sobat Politik kita melihat bahwa suasana terasa begitu membara, ya, yang dimana masyarakat atau rakyat membawa spanduk raksasa dan bendera merah putih untuk menyampaikan isi hati mereka yang sudah tak tertahan selama bertahun-tahun. Nah, Sobat Politik, di dalam aksi lintas aliansi ini teman-teman, setidaknya ada 6 tuntutan rakyat yang disuarakan demi mengadili koruptor dan mereka yang singkat sebagai Gladi Jokowi. Nah, Sobat Politik, mengapa tuntutan ini ditunjukkan langsung secara spesifik kepada Jokowi padahal beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden? Ya, tentunya ini pertanyaan yang menyangkut pada masyarakat. Ya, rakyat menilai teman-teman bahwa selama berkuasa Jokowi diyakini telah bekerja dengan oligarki hitam dan melahirkan kebijakan serta undang-undang secara otoriter dan anti demokrasi. Ya, yang dimana di sini Sobat Politik, rakyat menuntut agar pemerintah KPK, Kejaksaan Agung dan Kapolri segera menangkap serta mengadili mantan Presiden Joko Widodo atau Presiden yang ke-7 beserta menteri-menterinya yang terdeteksi korupsi. Ya, Sobat Politik, selain itu rakyat juga menuntut Presiden Prabowo untuk segera menyeret atau remedialkan kabinet merah putih di menteri-menteri yang terdeteksi KKN atau dianggap sebagai dari geng Solo. Nah, ya teman-teman Sobat Politik, bukan hanya masalah korupsi dan kebijakan ekonomi, melainkan kemarahan rakyat ini juga pemicu oleh kekecewaan yang mendalam terhadap gurita dinasti politik, yang dimana di sini Sobat Politik kita melihat bahwa rakyat menyuarakan, ya, yang dimana mereka menyampaikan di sini bahwa dulu kami percaya padamu Pak Jokowi, kami dukung 2 periode karena kami kira Anda akan membangun Indonesia. Ya, tapi kenyataan tujuannya cuma satu, yaitu mengubah negara ini menjadi milik keluarga dan mewariskannya kepada anak-anak. Nah, teman-teman semua, rakyat di sini tidak lupa bagaimana Gibran dibawakan di panggung politik nasional, yang dimana mulai dari saat belum memiliki pengalaman besar lalu didorong menjadi wali kota Surakarta, yang dimana di sini Gibran Rakabumi menggunakan seluruh pengadu kekuasaan hingga puncaknya adalah mengubah aturan batas dunia minimal CWA-Pres, yang dimana di Mahkamah Konstitusi secara mendadak demi meluluskan jalannya. Ya, Sobat Politik, sekarang ketika demokrasi dianggap hancur, ya, bahkan rakyat menuntut Jokowi bertanggung jawab penuh, yang dimana untuk menghentikan dinasti politik, ya, karena Indonesia bukan milik satu keluarga. Nah, Sobat Politik, teman-teman semua, tuntutan ini kini bukan lagi dari salah satu kelompok atau satu daerah saja. Ini melainkan permainan oleh ambisi kekuasaan segelintir orang. Nah, teman-teman semua, bagaimana tanggapan teman-teman semua tentang fenomena gelombang aksi dan tuntutan rakyat yang begitu masif ini? Nah, silakan teman-teman berikan komentar secara sehat di channel ini supaya kita tidak ketinggalan dan kita saling bertukar pikiran ke depannya. Nah, teman-teman, di sini juga banyak komentar dan tanggapan netizen yang memang di sini mereka meluapkan isi hati mereka dalam sebuah kolom komentar. Dan untuk itu teman-teman, mari kita bacakan dan mendengarkannya bersama bagaimana analisis beberapa komentar dari ribuan para netizen di sebuah cuplikan video ini. Nah, teman-teman, kita mulai dari Hermanto. Di sini dia menyampaikan bahwa negara ini rusak dan hancur, ya, karena dipimpin oleh pembohong dan penipu yang hanya bermodalkan pencitraan.
Ya, teman-teman, di sini juga kita lanjut Azhari menyampaikan komentarnya di sini. Sekarang kesempatannya untuk menegakkan keadilan oleh rakyat. Ya, Ardi juga menyampaikan di sini, teman-teman, selamatkan negeri tercinta Indonesia dari gerongan para pengkhianat bangsa. Ya, sobat Perti, teman-teman semua, di sini Hendra Muziono menyampaikan rakyat sudah bergerak muak atas rezim bobrok Omo Siwowo atau Prabowo, dan kasus ijazah Om Jaks ini tidak selesai membuat rakyat marah. Ayo saudaraku, sembangkan dan setanah air, selamatkan negeri dari kebobrokan rezim yang tidak pro rakyat. Ya, teman-teman, di sini juga Tia Gunawan menyampaikan di sini komentar yang mana dampak pejabat tidak berdarat ke leluhur dunia bikin negara kacau hukum hancur. Ya, di sini teman-teman Coffee Later menyampaikan bahwa lengserkan si Omon dan si Plongo segera agar rakyat kembali sejahtera. Teman-teman, kita lanjut di sini. Yoki Arawan menyampaikan bagaimana mungkin Joko Widodo bingung ngaku asli kenyataannya palsu. Ya, ngaku terus transparan, langsung sanksinya penjara, akhirnya sekuat tenaga dengan uang. Nah, teman-teman, Basi Turisidah menyampaikan di sini komentar, selamat para putra-putri Indonesia yang cerdas dan benar untuk membela kebenaran, terus para mahasiswa yang baik berjuang demi rakyat kita. Semangat, semoga Tuhan melindungi. Ya, teman-teman, di sini Mistanto Hodi menyampaikan sebuah komentar, suara rakyat tangkap semua termul dan entek-enteknya Jokowi di negara carut marut. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini. Reno menyampaikan, hayo buruh terus ditangkap dan diadili agar Indonesia tenang, adil dan makmur dan lain-lain. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini. Songkeng menyampaikan komentarnya di sini, tangkap PKI ijazahnya palsu Jokowi, negara diwariskan kejahatan yang sangat jahat, sedunia miskinkan Jokowi, baru dieksekusi mati sekeluarga, semua pembelanya raja bohong, raja penjabat, raja rampang Indonesia dikuasai pengecut kelilingi mafia, sangat memalukan. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini. Yanto Balikpapan menyampaikan komentarnya di sini, kalau penguasa nggak bijak secara mengelola negara dan melindungi rakyat, tidak menutupi kemungkinan terjadi lagi seperti 98. Nah, teman-teman, Redmi menyampaikan juga di sini, aku bersumpah, ya, kebohongan tak akan menang lawan kebenaran. Ya, kalau penegak hukumnya mau biara jujur. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Sulaismi Mulyono menyampaikan rakyat yang sadar harusnya menguji perjuangan dan mendukung rakyat, menunggu keadilan dan usus sampai tuntas hingga bakingnya. Ya, berjuang terus. Rakyat Indonesia jangan sampai dibodoh-bodohi dan jangan sampai kekayaan Indonesia dijajah. Ya adili saja karena dosa. Nah, teman-teman, Usi Husin menyampaikan komentar di sini. Terus berjuang anak muda yang membela kebenaran, Allah bersama orang yang benar. Saya selalu mendukung perjuanganmu, semangat. Ya, teman-teman, bagaimana komentar dan bagaimana tanggapan teman-teman tentang analisis yang kita sampaikan hari ini? Jangan lupa berikan tanggapan kalian di bawah kolom komentar, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Nah, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa saksikan terus video kita. Nah, teman-teman, untuk itu salam NKRI harga mati. Terima kasih sudah menyaksikannya.